ujian akhir. Kemudian insya Allah kegiatan OTBK terakhir sudah disebutkan ya kemarin. Insya Allah kita akan ke harga siswa waterpark. Dengan kita udah selesai juga kan kemarin dengar kabar katanya bisa mau bawa mana bisa dan kemarin sudah di survei gitu ya ke sana ke tempatnya langsung. Memang untuk ke area kolam itu tidak boleh bawa makanan, jadi memang ada tempat tersendiri gitu, tapi boleh gitu, mau makanan ringan atau berat boleh gitu. Adapun untuk anggarannya seperti yang disebutkan kemarin itu insya Allah 70.000 nanti diedarkan suratnya tahun juga kan biasanya ya mungkin seperti itu, kemudian ditutup dengan pembagian rapor. Jadi sekarang itu kita insya Allah bentuk dari rapor ya, jadi kegiatannya yang benar-benar diajar. Mungkin kegiatan ya menambahkan ucapan syukur dalam hadir buat ibu dan ayah gitu yang sudah berkenan hadir di pengajian ini. Insya Allah pengajian terakhir di bulan depan, jadi masih ada satu pertemuan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa atas sambutannya. Mudah-mudahan itu menjadi pemaparan teknis kita di akhir semester. Baik, Bapak Ibu, kita akan siap-siap mengajar kita sudah di tempat. Tapi seperti biasa kita speaking sebentar Ibu, supaya tidak ingat cucian, tidak ingat cuci piring, dan mudah-mudahan tidak ingat utang-utang juga ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu silakan cari pasangan berdua-berdua berhadapan. Nah, Ipan dengan ada ya. Iya, silakan, nggak apa-apa. Cari pasangan, boleh depan belakang, boleh. Yang belum ada pasangan nggak apa-apa. Sudah, duduk aja nggak apa-apa. Ipan, baik. Duduk, cari pasangan. Maksudnya pasangan yang pinggir nih. Sudah, Ibu. Sudah berada belakang. Baik. Pilih. Silakan pilih nomor 1 dan nomor 2. Cari siapa nomor 1 dan siapa nomor 2. Ada kan nomor 1? Satu, Aipan 2 berarti ya. Siap. Sudah semua? Satu cungnya satu dulu. Nah, oke. 2. Sip, sudah ada pasangan masing-masing. Baik, kita oh belum, Ibu ada dengan keluarga atau bunda apa boleh mangga silakan, atau dengan siapa enggak. Baik, Bapak Ibu tangannya hadap-hadapan. Kayak mau salam tapi nggak usah kena. Nah, seperti ada dengan Aipan. Oh selamat tapi tidak kena. Siap? Siap konsen? Truknya, kalau saya menyebutkan angka 1 berarti angka 1 pukul angka 2, ngerti? Yang 2 ngapain? Menghindar ya. Jangan diem aja. Oke? Nah, kalau saya menyebutkan angka 2 berarti pukul nomor 1. Yang 1 ngapain? Oke, kita cek dulu. 1. Ya, jangan menghindar dua-duanya, jangan digaplok dua-duanya ya, Bapak Ibu. Baik, kita cek lagi. 1. Siap, 2. Dihitung ya Bapak Ibu. Baik, soal cerita. Suatu hari saya pergi ke kebun binatang, masih tangannya di depan. Saya melihat kuda bersama anak-anaknya yang berjumlah 3. Bolos. Ternyata dari 3 itu sudah ada yang besar. Namanya adalah siapa namanya ya? Namanya adalah 1. Itu. Ternyata yang 1 tadi itu punya anak, punya adik namanya 2. Ya, nah
Terus jalan-jalan saya lihat gajah belalainya ternyata banyak, tapi tentu satu-satu. Dan gajahnya ada 2. Ya, siapa yang menang? Alhamdulillah. Dari situ. Ya, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan kita menjadi kesempatan ya. Bapak Ibu bisa kembali fokus. Bapak Ibu, saya izin membacakan kurikulum sistemnya. Hari ini pemateri, aduh maaf ya. Ya, ini sudah datang pemateri kita, Ambu Eva Nurhofifa, SPSI, MH, CPH, CPHT, CNNLP. Beliau adalah founder Ambu Consulting Healing Center. Ya, beliau adalah profesional psikoterapis. Beliau juga menulis 12 buku kesehatan mental. Ini sedang hangat-hangatnya ya, luar biasa kesehatan mental ini. Pendidikan dan pengalaman beliau formalnya S1 jurusan psikologi. Sama ya Bu, izin saya juga psikologi. Yang kedua adalah formal S2, sudah S2 di Magister Hukum Keluarga. Ya, kemudian di non formalnya adalah profesional psikoterapis certified neurolinguistic programming practitioner. Pengalaman kerjanya ada di terapis di rumah terapi Aula Bandung. Kemudian asisten laboratorium psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Bandung, Sunan Gunung Jati. Karya beliau ya, buku-bukunya ada terkait dengan 10. Saya bacakan beberapa. Trending Topic of Marriage Life. Nah, ini ya luar biasa terkait dengan pernikahan. Kemudian ada parenting booster. Wah, luar biasa ya. Kemudian ada langit kita tinggi tapi kita terbang terlalu rendah. Yang saya bacakan adalah terkait dengan percayalah jerih payah pasti berakhir indah. Nah, tentang beliau saat ini, beliau seorang penulis dan pembicara profesional psikoterapis, praktisi kesehatan mental keluarga, dan founder Ambu Consulting Healing Center dan Mozaik Psikologi. Penghargaannya apa? Beliau wisudawan terbaik Fakultas Psikologi angkatan 2011 dan wisudawan terlulus tercepat hanya 3,4 tahun S1-nya. Media sosialnya Bapak Ibu bisa IG-nya di bawah sini. Oh enggak ya. IG-nya ada di @eva_nurhofifa KHOFIFAH. Nah, coba di follow boleh. Kemudian Ambu Consulting Healing Center. Nah, kemudian di Mozaik Psikologi. Itu Instagramnya. Facebooknya atas nama Bu Eva Nurhofifa. Sama ya. Fanspage Mozaik Psikologi. Emailnya evanurhofifa@gmail.com. WhatsAppnya maka dicatat 0822 407 00093. Saya ulangi 0822 4070 0093. Nah, nanti bisa berkomunikasi atau bisa di follow. Baik, enggak kepada mereka ini persilakan. Banyak ibu. Bu, ini sini kemarin tuh saya. Kamu kali dia? Ada boleh munduran? Iya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam daun sereh ngajawab salam nembe salam. Araya Bu. Sekali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kompak tapi si gani mentak. Rentak ya Bu? Kira kuat nombe oke patepangnya punya atas badi. Alhamdulillah di kawitan wae. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Shadaqallahul katsir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini atas izin Allah abdi tiranca ekek nyebutnya nepangkeun nami abdi teh Eva Nur Kofifa, namun biasa dipanggil Ambu, makanya nami konsultingnya Ambu Consulting and Healing Center. Mangga pribadi silaturahmi nyebutnya nepangkeun abdi tiasa dongkap ka Pasir Impun MI Al Hidayah kemarin Al Hidayah mah dipayun biasa masih kena ngecek konsentrasi ibu-ibu ya. Alhamdulillah biasa patepang sadayana tentu semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad dan mudah-mudahan kita semua di sini sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi anu cerah ieu Ibu hatinya cerah atau menunggu? Tapi bari leuleus Ibu cerah harus sigan kapaksa. Kapaksa teh Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat bersua insyaallah di sini kita akan mendiskusikan, kita akan sharing is caring, mendiskusikan bersama terkait bagaimana bekal orang tua mendampingi anak menuju masa akhir berarti. Nah, di sini mungkin usia anak-anaknya pasti karena memiliki anak SD pasti belum ada yang belum balik ya. Oke, kita sepakati bersama agar mudah-mudahan apa yang akan nanti kita sharingkan bersama, kita diskusikan bersama, kita satu frame ya Bu ya. Karena di zaman ini sebelum saya memberikan data gitu ya, di zaman ini menurut pendapat Ibu dan Bapak, tantangan dalam mendidik anak di usia sebelum akhir balik teh kumaha wae? Tantangannya yang pertama apa Bu? Gadget, terus apa lagi? Teman. TV, terus teman, terus apa lagi? Lingkungan, terus apa lagi? Pergaulan, sekolah, terus apa lagi? Ayo. Mudah mana menjadi orang tua zaman kini, zaman sekarang dengan orang tua jadul? Tarosna ke orang tua kita, didik kita dulu gampil atau sami sahem. Nah, jadi setiap zaman itu memiliki tantangannya masing-masing. Dan kita sekarang berada di zaman era
diri anak kita, apalagi menjelang atau sebelum balik atau sebelum mulai hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana menjadi ayah. Bayangkan ketika Fatimah sudah menikah pun, yang harus membukakan pintu itu bukan orang lain tapi harus ayahnya sendiri. Bahkan ketika Fatimah masuk ke rumah pun langsung dipeluk. Berarti sebetulnya Rasulullah sudah mencontohkan. Kenapa ibu tidak banyak dibahas? Dah ibu mah tos pugu. Nah, diulang-ulang di dalam Al-Quran peran ayah dalam mengasuh anak itu lebih banyak karena ibu mah tos pugu. Artinya ibu mah kadang-kadang tanpa apapun oke mengerahkan seluruh jiwa dan raga untuk melahirkan pun. Sopo istri gubernur ayah itu melahirkan abadi seri. Menjaga kehormatan sebagai istri gubernur ayah. Tuh ayah anggap nyari jadi tangkas pugu itu tidak usah mengajarkan sabar pada seorang ibu. Ibu mah rela mati ayah di dia nu bosan melahirkan ayah. Ayah nu trauma ayah nyeri oge hilap deunya satahun kali itu nama. Intinya sebetulnya yang paling menyakitkan untuk ibu itu bukan melahirkan tapi ketika apa bu? Nah, kalau anaknya melawan, kalau anaknya maling membentak dan lain sebagainya, sebetulnya ibu ini sangat siap-siap saja mengerahkan, bahkan banyak yang meninggal karena telah melahirkan pun tidak takut mengulang-ulang kembali. Bahkan sudah tahu misalnya kelahiran anak pertama teh gitu repotnya, dah kita hamil dulu ya, gitunya. Nah gitu, tak itu artinya bahwa alhamdulillah di dia ibu-ibu bapak minoritas alhamdulillah mudah-mudahan tim kapayu nama sepasang suami istri namanya anu lengkap diajar di kajian parenting. Karena ada seorang ahli menyatakan kalau misalnya ada yang terapi anaknya yang tidak datang keduanya ayah dan ibunya biasanya mengatakan kurang komprehensif karena osok beda. Jadi harapannya mudah-mudahan kapayu nama suami oge diajak nyambunya karena sok ieu bu kadang lamun istri terus nantepan Assalamualaikum warahmatullahi langsung emot kana naon bu anu zikir heula kami bu langsung emot kanu HP nyambunya aya nu kitu janta suami pun kalau diajak parenting mah isin atuh cenah mama ibu-ibu cenah gitu tapi diajak musuh kumaha. Nah gitu ya, mudah-mudahan kita lebih kompak. Jadi setidaknya informasi yang disampaikan itu untuk orang tua. Kas suami teh kadang nyarios kieu bu, nitip heula murang kali aya sok itu. Nitip heula murang kali nah nitip bukan murang kali teh putra ibu sareng bapak beres deh. Misalnya terus ada kata-kata bantu mengasuh anak. Soalnya gitu, bantuan atau mengasuh anak gitu. Suami itu bukan membantu tapi kewajiban membantu mah kalau anak batur diasuh sama kita baru itu mah membantu. Tapi kalau anak kita sendiri mah itu bukan membantu. Jadi harapannya ending dari parenting ini memang dikomunikasikan lebih luas, lebih baik agar tujuannya tercapai antara pasangan suami istri. Namun sebelum masuk ke bagaimana caranya mendampingi, membersamai tumbuh kembang anak menuju akil balik, satu hal yang prinsipal yang paling penting itu adalah selesai dulu dengan diri kita, dengan luka-luka di masa lalu kita. Barangkali dulu kita seringkali mengalami kekerasan fisik dan mental oleh orang tua kita. Selesai dulu dengan diri kita, selesai dengan pasangan kita, baru udah pasti secara otomatis menjadi ibu dan ayah yang bahagia untuk anak-anaknya. So kami di bumi, ibu menuju murung sabumi siga non bu, siga kuburannya, nah gitu. Jadi memang ibu itu jantungnya rumah, ya. Kalau ibu berdetaknya tidak beraturan, sabumi rese. Nah itu harapannya jantungnya itu berdetak dengan beraturan dan memberikan kehidupan untuk seisi
Kalau misalnya temen dadak maka gak alem. Tapi mendidik anak tidak bisa mendadak. Teu bisa ibu ojol-ojol ayeuna aya anak anu bermasalah tiba-tiba hoyong langsung dididik kudu langsung loba sehari 2 hari sebulan 2 bulan. Tetiasa mendidik anak dimulai dari kapan? Kandungan. Dari kandungan, terus dari apa lagi? Dari Mencari pasangan, dari apa lagi? Betul, setiap apa yang disampaikan oleh ibu-ibu ada riwayatnya. Yang dari mencari jodoh ada riwayatnya yang menyatakan pilih istri yang akan nanti diberikan benih yang baik. Benih yang baik, ya suaminya itu baik, dan istri pun calon ibunya pun kedah baik. Itu pertama. Riwayat yang kedua sedari kandungan. Ada penelitian yang ketika di dalam kandungan dimasukkan kata-kata positif itu berbeda dengan yang tidak dimasukkan kata-kata positif. Kata-kata positifnya itu komo Al-Quran. Terus sebenarnya, nah terus ayah oke dimulai dari anak-anak eta oke sami ayah dalilna inti nama bahwa mendidik itu tidak bisa mendadak, mendidik itu sedari dini, dia tidak bisa ujuk-ujuk. Ibu hoyong kurang kali solihah, tapi kita pun sebagai ibu dan ayah masih jauh dari kata itu bisa. Hayu ke masjid, hari bapakna bari ngoprek HP. Hayu naon, tapi ibu na oge bari ngoprek HP. Misalnya berhenti ngoprek HP, tapi ibu na oge bari ngoprek HP. Nah itu yang agak sulit, tidak sinkron karena ibu dan ayah tidak menjadi teladan. Tapi mudah nggak bu jadi teladan? Ribuan Susah nyebutnya. Menjadi teladan itu tidak mudah, makanya ini adalah salah satu ikhtiar dari sekolah. Bukti sayangnya sekolah pada orang-orang tua agar berkesinambungan apa yang diajarkan orang tua kepada anak di sekolah nyambung sama orang tua. Karena satu paket orang tua dan rumah tuh jangan sampai di sekolah murojaannya. Wah, seperti kumaha di rumah kasih sampai jam 1. kira-kira kalau labur subuh hafalan 6 tahun ya, ada sebuah riwayat bagaimana caranya agar hafalannya kita diikat, hafalan anak diikatnya kita jauhi dari kalau sering kali melihat hal yang maksiat kita murudul hafalannya. Jadi ini adalah bentuk kasih sayang karena mendidik anak tidak bisa mendadak, butuh persiapan fisik dan mental yang matang agar anak tidak menjadi korban ketidaksiapan orang tua. Ayana selar kasus anu kurang kali nanti dicandang bunuh diri kamari ayah di Sulawesi. Dicandang bunuh diri karena suaminya selingkuh, akhirnya bunuh diri mau berbarengan empatan. Ibu dengan 3 anaknya badai menenggelamkan diri ke laut. Alhamdulillahnya masih selamat ayah momen mendapat tos buku di Garut anu digorok nanya punya etate karena tidak siap secara fisik dan mental. Jadi kalau ada kebingungan, kesetresan dan apa-apa etate dipendam. Yang kalau dipendam kalau jadi sabar itu luar biasa. Pasbiru hatta tuhku alayal haus. Sabarlah, bertahanlah sebentar lagi. Kalau sabar boleh. Kalau ibu ketika ada kekesalan pada siapapun itu, badai ka suami, badai ka saha, ibu diamnya karena sabar itu insya Allah akan mempermudah ibu untuk mendapatkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang insya Allah. Tapi kalau dalam proses ibu diam bari gendong bari dendam, entah kapan bom waktu itu akan meledak. Panitas meledak tong boroning nulungan aman, tong boroning nulungan batu, kita pun terbang. Ya, jadi untuk mengelola emosi ibu-ibu, karena bu menuju akhir balik mah kan anak monetra punya. Namun ibu menuju happy awal bulan ibunya. Awal bulan menuju happy, aduh anak masih menuju rada bikin ulah oke ibu teh tenang seri we rada sebut. Didi aya nu gaji suamina 10 koma ya. Ya tengah 10 kan itu koma nya. Nah kitu nya. Tah kami tos akhir bulan Indomie deui wah.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu dilindungi banget. Jangankan ketika orang tuanya masih bersatu, Bu. Kalau orang tuanya sudah berpisah pun, ketika anak belum memayis di bawah usia 12 tahun, maka share parenting lah yang harus dipraktikkan, maka joint custody lah yang harus dipraktikkan, maka mengasuh bersamaan yang seringkali harus dipraktikkan. Jadi di usia belum balik mah, tonggoroni ibu-ibu anu masih orang tua anak utuh, tos bercerai ngasuhna kedah sasaranna. Bukan berarti jadi satu rumah lain, tapi kedah dijadwalkan di bagian-bagian kan agar anak tidak merasa kosong, anak tetap merasa Omo masih sasaran kan. Artinya memang sebelum akhir balik ini benar-benar butuh pelukan kedua orang tuanya. Jika itu tidak didapatkan, maka tunggu saja entah kapan mulai meledak hal-hal yang memang bergejolak di dalam diri anak ya. Kemudian slide selanjutnya, didiklah anak sedini mungkin, bahkan ketika anak dalam kandungan, tujuannya agar masalah besar tidak terjadi di kemudian hari karena mendidik tidak bisa mendadak. Banyak masalah-masalah besar terjadi karena memang menyepelekan, semisal ke naminage bu udah ayah begitu bu, kedah gitu samodel di masjid, samodel di masjid namun ayah kurang kali lompatan nangis etan kesah kalau sawiyo sama ibu-ibu nangis yang bapak-bapak nembe eta nggak perkara gitu ya tuh sawiyo. Tapi ada titik-titik tertentu yang tidak boleh dibiarkan meskipun dia masih anak-anak. Nyata kesopan santunan, ada dan sebagainya kedah diikhtiarkan, diusahakan, dididik sejak dini karena itu tidak bisa mendadak. Ada adab dulu sebelum ilmu, ada ilmu dulu sebelum amal, ada iman, Islam dan ihsan, dan puncak dari iman dan Islam itu ihsan. Ihsan itu adalah akhlak. Meskipun beriman yakinnya seperti apa, meskipun Islamnya, rukun Islamnya semua dilaksanakan seperti apa, kalau akhlaknya majmumah luntur ya bu, luntur ya bu. Meskipun berilmu nasa perkas kumaha, meskipun beramal nasa perkas kumaha, tapi kalau tidak beradab luntur juga. Jadi yang pertama diajarkan pada anak itu adalah adab, dan adab itu tidak bisa mendadak, tidak bisa mendadak. Di slide selanjutnya, menyesal itu belakangan. Ayah menyesal tuh payun bu, menyesal anu di payun mah sanes menyesal, tapi pendaftaran sebagainya. Banyak orang tua yang menyesal karena tidak mendidik anak sejak dini, menganggap anak akan bisa beradaptasi sendiri, memaklumi kesalahan anak tanpa evaluasi, dan tidak mengapresiasi kebaikan anak adalah kesalahan fatal yang dampaknya bisa terasa hingga dewasa. Janten kami ibu sok kadang-kadang ngabentak anak, sekali ngabentak itu 1 miliar sel anak rusak. Ada dua kemungkinan ketika anak diperlakukan keras, diperlakukan otoriter. Pertama, diam sediam-diamnya, pendiam, tidak ekspresif. Kedua, sabaliknya berontak. Ayah anu namina terang tebul tutut, terang tebunya ibu teh lewas. Nah, dari rumah mah murang kalikan meni solihan, tapi di luar naudzubillah tiba-tiba kieu, tiba-tiba kitu. Berarti tidak ada connectedness, tidak ada keterhubungan antara orang tua dan anak. Dan untuk ada attachment atau kelekatan dengan anak itu butuh usaha. Ini kata Rasul, mual ujug-ujug anaknya kan? Lamun orang tuanya akan barangkali eta pasti tuh bu, pasti lamun aya orang tua nutanya berarti eta abnormal, berarti eta kelainan. Tapi anak untuk mencintai orang tua itu perlu diusahakan, tidak mengalir begitu saja. Ada sebut. Nah, kalau orang tua mah terus otomatis, kami anak tidak otomatis, tapi harus diusahakan betul-betul agar anak mencintai orang tuanya karena cinta, bukan karena rasa takut. Kami karena rasa takut
melakukan hal-hal yang di zaman ini yang tidak pernah terpikirkan. Misal ayah remaja anu ngabunuh kemana, ngabunuh lain. Harus buku akal kita, Bu. Harus bu akal kita tuh. Empati nak mana? Harus itu ayah di zaman dulu yang sengaja disepelekan, dan itu pasti bermula dari masa kecilnya. Ke ujung-ujung anak-anak mohon empati kieu, anak-anak mohon maaf kalau misalnya ada diagnosa psikologis pun alhamdulillah. Banyak psikopat itu ketika menghina orang lain, mencela orang lain, bahkan membunuh orang lain pun tidak ada rasa bersalah, dengan bangganya alhamdulillah ini. Nah, jangan sampai menyesal karena dulu kita berkata namanya juga anak kecil Yoswe, namun jika kesalahan anak masih ada hingga dewasa, barulah orang tua sibuk mencari solusi. Bu, anak laki-laki boleh menangis gak, Bu? Boleh. Semangatnya Bu, jadi atas pengalamannya alhamdulillah di dia mah kesehatan parentingnya anak laki-laki boleh menangis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencontohkan. Rasulullah mudah terharu, mudah sedih, mudah menitikkan air mata. Bahkan menurut Syekh Ali Jaber, jika anak laki-laki dilarang menangis, tunggu saja di usia berapa dia gangguan jiwa. Kalau anak laki-laki dilarang menangis jatuhnya Bu, najong barang, terus Bu ngalemparkeun barang. Bahkan mohon maaf banyak LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender dimulai karena dia tidak ingin menjadi laki-laki karena laki-laki tidak boleh menangis. Misalnya ada anak laki-laki dan perempuan, anak perempuan mau menangis, wios dah istri kami anak laki-laki menangis, anak laki-laki mah kudu kuat sebagainya. Maka banyak yang anak laki-laki menjadi gay karena dia mending enak jadi istri mah bisa ekspresif, istri mah boleh menangis, istri mah mau dicarikan emosi dan nyarikan laki. Dan karunya atuh para suami tehnya pas nuju sakola anu sok di seselan ku guru istri atau pamangga anu tos sakola teh tos kuliah tos damel misalnya sok dicarikan nu dikasata kertebek pada mau pamangga pada mau istri terus mah di damelan stres di rumah ge ku istrinya gitunya di rumah dicarikan usaha ku istri. Tapi memang jadi suami itu kedah sosis Pak. Suami itu kedah sosisnya eta suami takut istri. Takut apa? Takut tidak membawa keluarganya ke surga. Sedang takut karena kan suami itu qawwam, arijalu qawwamuna 'alan nisa, tong boronding istri leres, istri salah oge kedah dibimbing ku caro. Dan itu akan menjadi figur yang dicontoh oleh anak-anak kita. Bagaimana ibu lamun tos tanggung pas ya sang suami di depan anak ayah sok itu ayah. Pami tos tanggung idealnya mah teu kenging. Pas ya di depan anak teu kenging. Pami tos tanggung kedah diperlihatkan juga cara berdamainya. Dengan berpelukan, dengan suami mencium tangan istri mencium tangan suami, saling berpelukan dan lain sebagainya, cium kening dan lain sebagainya. Cara damainya pun harus diperlihatkan, tentu dalam batas yang wajar ya Bu ya. Karena karena apa? Karena kalau anak hanya melihat konfliknya, tidak melihat cara rekonsiliasi atau penyelesaiannya, dia pun kalau ada konflik tidak usah diselesaikan. Gitu ya. Dia pun akan kalau ada masalah dengan temannya susah minta maaf, barangkali gitu susah memaafkan karena tidak ada contoh di rumahnya. Kalau ada konflik, kalau berantem harus meminta maaf atau memaafkan. Tapi kalau dikasih contoh sama orang tuanya, meskipun idealnya tidak boleh, karena bisa jadi ada anak yang stres tidak ingin dewasa. Ambu, saya gak mau dewasa, kenapa? Saya gak mau menikah, kenapa? Saya stres dari orang tua saya. Emang lebih baik tetap saja di usia SMP. Katanya demikian, ngeri gak Bu? Nah ini khawatir karena seringkali melihat perdebatan akhirnya takut dewasa.
takut ada beban-beban yang memang kayaknya di luar batas kemampuannya gitu ya. Nah, berharap sih boleh, tapi realitanya mendidik tidak bisa mendadak. Daripada menyesal nanti, lebih baik terus menimba ilmu dan berusaha mengamalkannya sedari dini. Oke, langsung. Sekarang bagaimana step by stepnya membersamai tumbuh kembang anak menuju akil balik versi Rasulullah SAW atau sahabat Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang menyampaikan ada 4 tahap, tiga tahap dulu deh, 3 tahap di dalam membersamai tumbuh kembang anak. Pertama, 7 tahun pertama, jadikan anak seperti raja. Sebelum saya mulai, ayah ngartos maksudna kumaha? Jadikan anak seperti raja teh kumaha maksudna, Bu? Apakah setiap keinginan anak dipenuhi? Atau kumaha maksud jadikan seperti raja teh, Bu? Jangan lemah lembut. Jangan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut, betul. Terus apa lagi, Bu? Apa lagi, Bu? Itu ya intinya. Usia 7 tahun pertama, didik anak dengan lemah lembut. Sok raja lamun dia di kasaran kumaha, Bu? Mamuk yaunya malah berkali-kali lipat bisa membalasnya. Makanya mendidik anak kata Rasulullah dan Sayyidina Ali disampaikan bahwa di 7 tahun pertama itu jadikan anak seperti raja, lemah lembut, tidak boleh mencubit, tidak boleh memarahi dan lain sebagainya. Masalah sholat, oke, sanes di 7 tahun pertama. Memang awalnya dalam hadisnya pas usia 7 tahun, tapi tetap harus dengan lemah lembut. Kalau anak dari usia 7 tahun segala di kasaran, ia akan menuruti karena takut, bukan mengerti kenapa maksudnya harus sholat, kenapa maksudnya harus begini, kenapa maksudnya harus begitu, dan lain sebagainya ya. Dan di 7 tahun kedua nih, mungkin ananda Bapak Ibu semuanya di fase 7 tahun kedua, yaitu usia SD. Kedah kumaha, Bu? Usia SD. Sebelum kedah kumaha, Ibu mendidik anak ayeuna kumaha? Kumaha, Bu? Salarinya Masya Allah darah tinggi tuh, Bu. Darah tinggi sudah saking baik. 7 tahun kedua, jadikan anak seperti tawanan perang. Usia pendidikan teh di usia 7 tahun kedua, Ibu di usia SD. Anak diajarkan, bahkan diteladani untuk tidak malas-malasan, anak untuk produktif, anak untuk punya tujuan hidup, punya rencana hidup di usia 7 tahun kedua. Jadikan anak seperti tawanan perang, mengerjakan pekerjaan rumah, bade istri atau pameget samiwe. Menurut Ibu, tugas mencuci baju, tugas masak, punten-punten ya Paknya, tugas masak, mencuci baju, dan lain-lain, itu tugas suami atau istri. Saratamnya Masya Allah. Rasulullah SAW menyampaikan, ketika kamu menikah wahai suami, sampaikan pada istrimu bahwa urusan rumah tangga bukan tugasnya. Maksudnya apa? Agar istri tidak menyebut itu adalah sebuah kewajiban. Karena sepakat jumhur ulama menyampaikan itu tugas suami.
urusan melahirkan menyusui dan urusan ranjang. Yang paling utama kan kebutuhan suami mah istri mah ayat 2, kasih sayang dan kasih uang. Nah kebutuhan suami kedua, kebutuhan perut dan di bawah perut. Itu kata ulama menyatakan bahwa kebutuhan istri itu di ranah kebutuhan emosional dan kalau laki-laki di ranah seksual. Jadi, naon sababna ayeuna banyak istri nusuj, istri durhaka, istri menolak suami tanpa sebab karena sudah terlalu kelelahan mengatur urusan domestik. Padahal tugas istri kalau mampu silahkan pakai asisten, tapi kalau tidak mampu seperti sabda Nabi Muhammad kepada putrinya Fatimah. Putrinya pun meminta asisten rumah tangga, tapi kata Rasul, sesungguhnya jika sebelum tidur engkau berzikir, insya Allah Allah melapangkan hatimu. Tapi itu mah karena Rasulullah percaya bahwa putri nama tiasa lapang. Tapi namun kak ibu-ibu percaya mual. Gitunya kalau hukum percaya mual kak ibu-ibu. Ayo anak dijadikan pelampiasan. Makanya kalau ada sekiranya yang membantu, ibu mau fokus di urusan ranjang, meskipun urusan ranjang pun tafsirnya banyak dari kumaha-kumahana, tapi intinya fokus di tugas ibu. Tapi jika ibu tidak mampu pun tekenging melebihi batas kemampuan ibu, ame ibu waras. Jadi sesuai kemampuan, tong perfeksionis adalah yang beres jam 7. Ayo gitu bu. Pokoknya jam 7 sadayana kudu beres. Lamun teh aya abi mah nu kitunya rerencangan. Lamun teh stres eta teh bade ka mana-mana ge kapikiran eta kieu eta kitu lah. Jadi gelisah. Sesuai kemampuan ibu bu, lamun beberes terus bade uwi suami terus bu. Soalnya sok aya nu kieu nya ti enjing-enjing terus dibereskeun balata deui. Pas suami uwi teh naha rumah teh meni balatak euy matakna engke mah beberes teh menjelang suami pulang, insyaallah masih kalincong namanya. Paminya makan gitu, nyampe beres balatak di beresan balatak di. Jadi pas suami uwi teh balatak kene, padahal ibu teh terus sabaraha kali ngaberesan. Jadi intinya masalah rumah tangga mah mubadalah, konsep mubadalah harus terjalin, nyaeta kesalingan antara suami dan istri. Silahkan diobrolkan, lamun capek bilang capek, lamun capek bilang capek, intinya dikomunikasikan tapi dengan baik-baik, dengan maksud gitu ya. Dan di 7 tahun ketiga perlakukan anak seperti sahabat. Kira-kira ibu bisa memperlakukan anak seperti sahabat gak? Kalau di 7 tahun pertama dan keduanya kurang berhasil. Nah di 7 tahun ketiga teh ibu teh akan otomatis menjadikan anak seperti sahabat. Kalau di 7 tahun kedua, 1 dan kedua attachmentnya ada. Tapi kalau tidak ada mah banyak usia-usia remaja yang tidak ingin dekat dengan orang tua, yang tidak ingin bercerita dengan orang tuanya. Cerita nak kasabu, jangan boleh. Karena memang usianya ditirdu, tapi jangan sampai menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Tetap orang tua menjadi fondasi agar nanti di usia 7 tahun keempat anak-anak kita siap mandiri, anak-anak kita siap menikah. Ibu ya, di undang-undang sekarang batas usia pernikahan berapa tahun? 19 mau laki-laki atau perempuan ya, sudah revisi. Dan memang itu karena kesiapan fisik dan mental dalam menikah yang harus benar-benar siap. Jadi untuk menekan perceraian yang begitu tinggi, bahkan gugat cerai atau cerai gugat itu di PA Bandung ya, di pengadilan Bandung itu 80% Bapak ya. Jadi seorang kena istri nu ngagugat dibanding suami anu
namanya masalah ekonomi, masalah jadi banyak yang mengajukan dispensasi nikah karena kecelakaan gitu ya, atau yang menikah usia muda tapi kemudian secara fisik dan mental. Terus bu anak zaman ayo nama terus buku gaji suami teh sakit itu terus langsung hoyong ngadu rumah, ngadu mobil, gaduan. Bedanya beda dengan orang tua kita dahulu yang memang segala teh pelan-pelan sesuai dengan jerih payah. Karena apa? Karena ayah media sosial seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain, seringkali membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Jadi suami nanti hayang juga suami nih kita Willy. Orang itu nggak ditinggal nantinya influencer. Jadi dirinya selalu merasa kecil, melihat suami merasa kurang kaset lah, kurang bongkar lah, kurang segala rupa. Ini nggak suami tanya. Asih membandingkan yang asih ketika tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi bukan hanya istri. Cerai gugat itu penyebabnya bukan hanya karena perempuan yang misalnya tidak ternafkahi, tapi suami nangis selalu kabur. Suami nangis karena biasa dibiayaan ke panas, misalnya sampai keluar SMA terus nikah gara-gara bobogohannya gila-gilaan, jadinya seorang di tepang di kosan dan lain-lainnya karena gila-gilaan akhirnya nikah. Lu biasanya dibiayaan ke orang tua, sekarang tiba-tiba harus membiayai. Suami nangis kalau gaduh putra kabur suami entah kemana bari karena tidak siap mentalnya mengenai masalah teh keluar menghilang gitunya. Nama rame ayah rame teh orang hilang suami istri disangkana dibegal ini teh nunggu ayah masalah keluar kabur mana ayah oke ibu di luar negeri anu karena baby blues karena postpartum depression setelah melahirkan anaknya bayi ditinggalkan jalan-jalan 2 minggu. Lupa-lupa terus suami anu ngabunuh istri, suami teh istri teh di semen kapendak 6 tahun setelahnya anu terbaru ayah di Ciamis di mana anu dimutilasi istri teh. Rupa-rupanya kira-kira orang tua nu kitu ngadidik anak aku mau. Nah, begitulah yang dilihat oleh anak-anak kita teh aya nanti nu kitu. Makanya cerai gugat meningkat hingga 80%. Karena bukan hanya faktor istri yang sering kali membandingkan, tapi suami nanti can siap mental menjadi pemimpin, can siap mental menjadi ayah, can siap mental menjadi ibu. Makanya mendidik anak-anak kita jadi suami itu sanes ngadada. Tapi ti ayeuna ti usia anak kita SD, kalau anak laki-laki sok cenah sasapu, sok cenah cuci piring, sok jadi keten ke arah laki. Nya untuk arah rata nyepeng sapu, nyepeng pel ada sebenarnya ke arah ratanya punya. Sehingga di 7 tahun keempat anak sudah benar-benar matang, entah itu secara fisik atau mental ya Bu ya, tersiap tempur bahwa menikah itu adalah sama dengan kobil tuh nikah itu janji bukan terhadap walinya, janji bukan terhadap ayahnya, tapi janji terhadap Allah. Mitsakon golidho, perjanjian yang sangat agung antara hamba dengan Allah, bukan terhadap sesama manusia, terhadap Allah. Sudah siap benar-benar kalau suami jadi kawat, kalau istri jantan makmum. Tadi disampaikan bahwa tugas domestik bukan tugas istri, tapi ayat tugas istri hiji. Nah, eta naon? Taat. Cek suami cuci piring, cuci. Cek suami nyesel, cek suami ngenerang gitu ya. Tugas istri taat, bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan istri ibu-ibu sadayana bisa masuk surga min ayyi abwabil jannatil siti, dari pintu manapun namun iki. Salat 5 waktu, salat 5 waktu Bu. Anu kedua puasa di bulan Ramadan, osok Bu. Insyaallah. Anu katilu menjaga kehormatan
pas suami tidak ada. Anu terakhir, istri bisa masuk surga lewat pintu manapun, nyaeta jadi istri anu qonitatun, nyaeta istri anu taat pada suaminya, tapi taat di dalam kebaikan, tidak boleh taat di dalam keburukan. Ada batasan-batasan tertentu. Taat sanes berarti taat ibu tidak boleh mengeluarkan pendapat, tidak, itu mah suami otoriter berarti sanes. Tapi ada titik-titik tertentu istri harus mengungkapkan perasaannya, tapi ada titik-titik tertentu istri mau tidak mau harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh suami. Jadi namanya, jadi untuk menjadi ibu atau ayah pun harus menjadi diri yang bahagia dulu, atau suami atau istri yang bahagia. Namanya, dan kesulitan dalam mendidik anak itu banyak. Tidak usah susah mencari panutan. Oh, saya tinggal ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah dalam mendidik anaknya sapertos kumaha kesabaran Khadijah di dalam membersamai Rasulullah, dalam membersamai dakwahnya, Aisyah yang memang di dalam sebuah keterangan dijelaskan, jika kecerdasan orang-orang di bumi dikumpulkan semua, Bu, cerdas kene Aisyah. Saking cerdasnya beliau menjadi perawi hadis sekian ribu, perawi terbanyak, dan itu di urusan rumah tangga. Pasti beliau yang meriwayatkannya kebanyakannya ya, karena saking cerdasnya beliau. Jadi istri-istri Rasulullah itu ayah bag-baganana, ayah nu resep masak, ayah nyaeta Sauda, ayah anu geulis nyaeta Aisyah, ayah nu lemah lembut napisan nyaeta Khadijah. Mangga ibu bade mangge Sayyidah, bade henteu mangga nya punya eta mah ikhtilaf kumaha kenyamanannya masing-masing. Intinya dalam mengasuh anak, dalam menjadi istri, si terkedah nyari idola misalnya saya ngomong deui kitu nya. Terkedah nyari idola ningalina selebgram, ningalina influencer anu dina selebgram rame-rame romantis aya KDRT lah, aya inilah, itulah terkedah. Ibu baca parenting nabawiyah, ibu baca buku-buku parenting Rasulullah, istri-istri Rasulullah, itu saja yang mudah-mudahan menjadikan penyemangat bahwa memang mendidik anak itu tidaklah mudah, karena hadiahnya surga, bukan voucher pulsa. Nyabunya hadiah nanti surga, anu surga teh beribu-ribu kenikmatannya dibanding di dunia. Makanya ayah seorang ulama nyarios kieu teh, kami orang kesel ka suami kan, dan suami teh kesiga Firaun teuing cenaganya. Asia mah suaminya Firaun tapi tidak bercerai karena yang dikejarnya surga. Tah ibu kira mun kesel ka suami teh kitu wae Bu. Ibu bisa masuk surga kan nanti lewat suami. Bahkan kalau ibu meninggal suami ridho, insya Allah eta masuk surga. Suaminya dia iya mah di surga ya Allah. Istri abi mah kieu kebaikan dan sebagainya, insya Allah surga lamun suami ridho. Tapi lamun urang teu inget ka surga terus suami teh belum berpisah, kekurangan tersebut pasti akan sangat banyak sekali kekurangan suami yang kita lihat, padahal kita oke banyak kekurangan, karena memang gajah di apa? Gajah di pelupuk mata, gajah di apa? Di seberang lautan terlihat, tapi apa? Dia semut dicekat mata kita tekatingan etalah ibu mah cenah ge sanes tidak pernah salah, tapi ingin suaminya mengaku dia salah. Lu penting sih gitu, insya Allah tenang ya, gak apa-apa ya Bu ya, karena perempuan itu kebutuhan berkomunikasinya harus dikeluarkan 20.000 kata per hari. Bayangkeun ya Bu nya, dengan caranya apa? Tekening ke suami unggul ditamplokeun, tekening, tapi dengan baca Al-Quran, dengan baca cerita pada anak-anak, tos sabar hari kata eta kita merilis emosi. Kalau ibu guru mengenalnya terus kalau luarkan eta teh terilis emosinya. Kalau ibu-ibu silakan mencari cara agar emosinya terilis, agar ketika bertemu dengan suami
cenderung suaminya ekstrovert, kamu introvertnya cuma 6.000. Jadi tos habis di ruang kerja, tiba-tiba di rumah istri stoknya seueur kene. Maka pas suami mah menanggapi istri teh pasti diam 1000 bahasa. Kayak gitu Bu. Karena tos CF perbendaharaan kan ngaku mah carana ibu oge tinggal sisanya tidak semua ditampilkan ke suami. Nyata ketika beraktivitas silakan emosinya dirilis, silakan emosinya dikeluarkan agar tidak menjadi bom waktu yang entah kapan meledak. Nah, dan untuk direnungkan didilang anak sesuai dengan zamannya karena ia tidak hidup di zamanmu. Sekarang zaman digital, ibu sudah lebih pinter tibatan anak. Dan karunya atuh aya mah kalau teh hidden. Terus tuh kayak status WA barangkali terus gaduh WA jadi private ibu sareng pasangan aya gitu. Jadi terterang status murang kali teh murang kali tiba-tiba bobogohan ucap kata kasar kieu gitu. Da orang tua tidak tahu akhirnya ruas tahu dari orang lain karena tidak ada kedekatan. Kalau ada kedekatan mah moal di Nah, tapi pokoknya kami anak gaduh TikTok, kita kedah gaduh TikTok, kedah terang isi kontenan. Kami anak gaduh IG, kita harus gaduh IG, gaduh FB dan lain sebagainya. Memang di usia sebelum balik harus dipantau. Kalau tidak dari mulut orang tuanya, dari asatidah atau asatidnya, dari guru-gurunya, dia akan mencari dari luar dan kita tidak tahu di luar itu seperti apa ya Nah, yang terakhir caranya gimana? Pertama, jangan salah doa. Sok ibu ayo ngadoa ke suami kumaha? Ingin hingga sehidup semati, ingin hingga nugi pakai truk itu, atau sehidup sesurga? Oh, masya Allah, dah dikasih clue. Kamu tadi kasih clue mah itu kasih sehidup semati. Tak kenging Bu. Ngadoa teh aya nama sehidup sesurga. Tapi sok aya istri saking kebahagiaannya sareng suami nugi kieu nya dios apa? Ambu abi matong boroning di surga di dunia ge aya. Geus sampiraku di dunia papanggi di akhirat papanggi. Di kudu panggih deui engke mah di surga ambung yang masalah ki ayeuna. Sebenarnya mah kitunya nauzubillah ya. Jadi jangan salah doa. Ibu berdoa itu sehidup sesurga. Bahkan ada sebuah sebuah kata romantis yang memisahkan kita hanyalah maut, tapi maut pun sementara karena nanti kita akan bertemu di surga. Gitu atuh ka suami teh punya. Uih ti dia langsung nyarios kitu ka suami, cek suami teh si mamah kunaon. Kasupan naon si mamah dari kieu sunagenya. Pertama, jangan salah doa, sehidup sesurga dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Kalau di antara ibu bapak ada yang sudah menikah 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, ada 3 dalil. Dalil pertama akan bertemu dengan suami atau istri terakhir. Yang kedua akan bertemu dengan istri atau suami di awal yang mengambil keperawanan. Atau yang ketiga akan bertemu dengan orang terbaik, yang paling baik akhlaknya. Tilu dalilna wallahu alam kajantenana sapertos kumaha. Mudah-mudahan sehidup sesurga. Kemudian membuka mata dan pikiran untuk terus belajar. Yang punya alhamdulillah di dia mah kana sisa kalinya ada di recharge terus dah kitu ibu-ibu mah HP oge lamun teu dicas bakal ngeheng, bakal lobet, bakal parem. Ibu udah terasi cas ayeuna semangat ya terus ulih parenting doa semangat 45. Engke teh bisi melempem deui tadi semangatan deui ke awal bulannya punya. Itu kedah teras-terasan belajar punya. Kemudian yang ketiga setelah belajar istiqomah tong sehari 2 harian. Pengen sehari 2 harian tapi istiqomah karena insya Allah dari Allah itu lebih menyukai amal yang berkelanjutan daripada sekali badan. Misalnya sedekah sekali seumur hidup badan gitu. Seumur hidup tapi resep kene anu ngenceng 2000 nah gitunya punya sedikit tapi berkelanjutan tapi istiqomah daripada banyak tapi sekali seumur hidup. Dan yang terakhir muhasabah diri. Jika ada permasalahan dalam diri anak kita, jangan dulu menyalahkan anak, tapi lihat dulu diri kita, ngaca dulu gitu ya, cari cermin dulu seperti apakah pola asuh kita.
kita terhadap anak-anak kita kalau memang anak ada permasalahan karena anak itu bagaimana orang tuanya. Dan yang terakhir, closing statement dari saya, lebih baik menangis dan berdarah-darah karena kesulitan mendidik anak saat dini dibandingkan dengan nanti kita menangis di masa tua karena perilaku anak yang jauh dari kata solih dan soleh. Terakhir kemarin saya ada klien pas di hari apa yang memang kecanduan pinjol, usia remaja kecanduan pinjol dan judi online. Kerugiannya hingga 170 juta. Awalnya dimenangkan bu, judi online teh hati-hati anak kita yang suka slot dan lain sebagainya dimenangkan lah bu. Awalnya teh 138 juta kan jadi hoyong deui nya karena dimenangkan, tapi kali itu jadi pokoknya mah jadi ngancukan itu kan dia demi hoyong main game eta. Kainan yang terakhir 170 juta dan orang tuanya menangis sesegukan hingga dia di perjalanan karena banyak pikiran mungkin ya, jadi jatuh lah, tabrakan lah, itulah karena banyak pikiran memikirkan anaknya. Nah harapan kita jangan menunggu kita nangis nanti berdarah-darah,